Fungsi ketiga itu adalah semacam pelayanan kesaksian, the witness Jesus Christ. Melalui beribadah kepada Tuhan di dalam melayani sesama manusia. Dan melayani manusia di dalam beribadah kepada Tuhan. Dengar kalimat ini. Di hadapan Tuhan kita melayani manusia. Di hadapan manusia kita memuliakan Tuhan. Nah, ini adalah tugas imamat. Tugas imamat berarti setiap orang Kristen adalah imam. Every Christian is a people of Levi. Every Christian is a priest. Martin Luther mengatakan pendeta tidak lebih tinggi dari orang biasa. Karena pendeta itu berperanan di tengah-tengah Allah dan manusia. Dan orang Kristen biasa juga berperan di antara Allah dan manusia. Kita sama-sama menjadi orang yang melayani seperti satu status kedudukan yang disebut sebagai imam. Imam berdiri di tengah-tengah Allah dan umat dunia. Imam mewakili Tuhan menyatakan kebenaran kepada manusia. Imam mendoakan manusia, menyatakan kebutuhan kepada Tuhan Allah. Imam menjanjikan apa yang sudah dijanjikan Tuhan kepada umatnya. Imam mendoakan menanggung kesulitan di mana yang dimintakan oleh rakyat kepada Allah. Dia berdiri di tengah sebagai pengantara. Itu namanya imam. Imam melakukan pelayanan terhadap manusia demi kehendak Allah. Dan imam memuliakan Allah demi mendoakan dan menyatakan kebutuhan umat manusia. Imam itu berada di tengah. Gereja mempunyai fungsi ketiga, menjadi imam di tengah-tengah Allah dan dunia. Bagi manusia, gereja melayani, dan bagi Allah, gereja mewakili Allah menginjili dunia. Dengar baik-baik ya. To represent God, we bring forth the good tidings. We preach the gospel. Gereja mewakili Tuhan untuk menyampaikan firman dan Injil kepada dunia. Gereja menyatakan kasih Tuhan untuk melayani masyarakat, membawa cinta Tuhan ke dunia. Dan gereja mewakili manusia berdoa damai untuk seluruh dunia. Gereja membawa kebutuhan manusia didoakan kepada Tuhan Allah. Ini fungsi gereja. Nah, di gereja mempunyai fungsi berdiri di tengah Allah dan manusia. Jadi dengan tiga fungsi ini, gereja secara vertikal, secara horizontal, secara intersesi memenuhi syarat. Gereja itu serius. Karena gereja itu adalah isi hati Tuhan dari kekal sampai kekal. Dengan mengkorbankan Kristus mati di atas kayu salib. Dengan firman inkarnasi menjadi manusia. Dengan siksaan yang diterima, penderitaan yang ditanggung, Kristus membeli mempelainya dengan pengorbanan itu untuk menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Sehingga setelah semua kerajaan hancur, setelah semua pemerintah itu roboh, setelah semua umat manusia binasa, gereja tetap ada sampai selama-lamanya. Itu sebab gereja tidak boleh dipermainkan oleh pemimpin-pemimpinnya, termasuk pendeta-pendeta yang bermain-main khotbah sembarangan atau yang merebut perpuluhan uang menjadi milik pribadi. Tidak peduli gerejanya berapa besar.